Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang permutasi dan kombinasi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang aturan pencacaan dan penjumlahan dan perkalian, sekarang kita lanjut ke permutasi atau dan kombinasi. Ya, pertama kita akan membahas tentang permutasi. Ya, nah dalam permutasi dan kombinasi ada yang disebut dengan notasi faktorial. Nah ini Bapak jelaskan dulu notasi faktorial itu. Nah, untuk n bilangan bulat positif, maka n faktorial adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya, sampai terakhirnya atau ujungnya adalah 1 ya. Jadi ntar misalkan angka 4 tinggal ganti aja 4 kurang 1 4 kurang 2 terus sampai 3 kali 2 kali 1 ya, itu notasi faktorial. Nah, dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan dan harus diingat. 1 faktorial sama dengan 1, tapi 0 faktorial sama dengan 1 ya. Jadi ingat ya, 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1 ya. Jadi 1 faktorial dan 0 faktorial sama, yaitu sama dengan 1. Nah, kita bakal ambil contoh misalkan 4 faktorial. Nah, kalau secara rumus kan dia rumusnya n-1, n-2 dan seterusnya ya, sampai 1. Ya udah kita gantinya dulu. Berarti 4 dikali 4 kurang 1 dikali 4 dikurang 2 dan seterusnya sampai 1. Ya udah berarti jadinya 4 kurang 1 berarti berapa? 3. 4 kurang 2 2. Ini 1 udah pas ya. Nah, tinggal kita kalikan. 4 kali 3 12, 12 kali 2 berarti berapa? 24 gitu ya. Misalkan lagi 6 faktorial. Ya udah, kalau udah tahu konsepnya berarti tinggal 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ujungnya harus sampai dengan 1 atau nanti sampai yang terbesar dari bawah. Ntar Bapak jelasin. Nah, tinggal kalian kalikan. 6 kali 5 30 kali 4 terus 20. Terus 20 dikali 6 720 kali 1 berarti 720. Nah, ini yang disebut dengan notasi faktorial. Nanti akan berhubungan sama permutasi dan kombinasi. Ya, setelah tahu notasi faktorial, nah, apa sih yang dimaksud dengan permutasi nih? Permutasi ini apa sih? Ya, permutasi itu adalah susunan yang berbeda. Ingat ya, susunan yang berbeda. Susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda. Nah, jadi kalau permutasi, kalian harus lihat urutannya. Kira-kira urutannya ini beda atau sama. Kalau dia memperhatikan urutan disebut permutasi. Sedangkan kalau kombinasi, susunan yang berbeda atau sama tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau si permutasi ini ingat, selalu memperhatikan urutan. Misalkan, dari huruf ani. Dari huruf ani ini kan bisa diubah menjadi misalkan ina. Ya, sama dengan nia. Atau sama dengan ain. Apalagi ani, ina, nai ya, nai belum, nai. Apalagi ian. Nah, kalau dalam permutasi ini sama aja. Jadi walaupun huruf ani ini dipecah menjadi, kan awalnya huruf ani dipecah menjadi ina, dipecah menjadi nia, dipecah menjadi ain, jadi nai atau jadi ian. Walaupun ini diubah menjadi sampai 6 bentuk, tetap dianggapnya adalah satu. Ini dianggapnya adalah tetap satu cara atau satu susunan ya, walaupun hurufnya ditukar beda. Artinya kalau permutasi ini adalah sangat-sangat memperhatikan urutan. Walaupun cuma dibalik hurufnya, tetap dianggapnya sama. Ya, itu adalah pengertian dari atau contoh dasar dari permutasi. Jadi walaupun hurufnya ditukar dibolak-balik, kalau intinya sama, jumlah hurufnya sama dan jenisnya sama, berarti disebutnya tetap satu susunan. Itu ya, itu adalah permutasinya. Susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda dan sangat memperhatikan unsurnya, urutannya. Ya, jika cuma dibalik-balik hurufnya dianggapnya tetap satu susunan atau satu cara, seperti itu ya. Itulah definisi dari permutasi.
Nah, permutasi ada beberapa jenis. Ya, salah satu adalah permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Nah, ini rumus dari permutasi R, unsur yang diambil dari N, sebuah unsur, adalah P dalam kurung N, R. Nah, cara baca di sini jelaskan. Permutasi tingkat R dari N. Ya, permutasi dari tingkat R dan tingkat R dari N. Nah, dalam penulisannya bisa P dalam kurung N, R gitu ya. Bisa juga penulisannya itu N, PR gitu, sama aja ya. Nah, ini adalah cara penulisan dari simbol permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda gitu ya. Nah, misalkan kita ambil contoh misalkan gitu ya soalnya. Ya, misalkan kita ambil contoh tentukan, ini contoh yang pertama ya. Misalkan kita tentukan banyak susunan 4 huruf yang diambil dari 4 huruf A, B, C, D yang tersedia. Tuh, ya. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, misalkan dalam suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 9 calon. Tentukan banyak susunan. Nah, ini ada 2 soal yang beda sedikit ya. Jadi ini kita bahas satu-satu ya. Jadi tentukan yang pertama, tentukan banyak susunan 4 huruf yang diambil dari 4 huruf yang tersedia, yaitu A, B, C, D. Ternyata susunannya minta 4 dan hurufnya pun 4. Jadi dia N sama R-nya tetap sama. Jadi 4 rumusnya adalah, kita jawab sini aja ya. Berarti 4 P4. Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumus, berarti N faktorial per N min R faktorial. Ini N, ini R gitu ya. Berarti jadinya 4 faktorial dikurang 4 kurang 4 faktorial. Berarti jadinya 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kurang 4 berarti 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? Ya tadi apa? 1. Jangan lupa 4 kali 3 12. 12 kali 2 24 kali 1 berarti 24. 24 per berapa 0 faktorial? 1. Berarti jawabannya adalah 24 susunan yang dapat dibentuk dari 4 huruf tersedia. Gitu ya. Ini tipe soal yang N sama R-nya sama. Ingat ya, 0 faktorial itu sama dengan 1. Jangan lupa nih. Ya, 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, terus dalam suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 9 calon. Nah, kita lihat dulu ketua, sekretaris, dan bendahara itu apa sih? Itu adalah si R-nya. Berarti R-nya itu ada 3 susunan yang diminta. Dari berapa? Dari 9 calon. Berarti N-nya 9. Berarti kalau kita bikin rumus, berarti 9 P 3 gitu ya. Berarti bisa dapat, langsung aja kita kerjakan, berarti 9 faktorial dikurang 9 dikurang 3 faktori. Nah, ini dalam pengerjaannya ingat, tulis dulu 9 faktorial per 6 faktorial. Nah, kalian cukup tulis 9, 8, 7, 6. Nah, 6 faktorial.
Kenapa? Karena yang paling bawah pun adalah paling besarnya adalah 6 faktorial. Jadi nggak perlu buat sampai 1. Nanti kalian tinggal coret. Nah, seperti itu pengerjaannya ya. Jadi kalau bentuknya pecahan, tulisnya sampai yang paling bawah. Kalau yang paling bawah 6 faktorial, berarti tulis sampai 6 faktorial. Kalau bawahnya 5, tulis sampai 5. Nggak perlu sampai 1. Kecuali kayak gini nih modelnya, baru harus sampai 1. Nah, tinggal kalian kalikan 9 dikali 8 kali 7. Nah, berapa tuh? Hasilnya adalah 504. Seperti itu ya. 504 ya, susunan yang dapat dipilih dari 9 calon untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Sip. Oke. Di slide yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ternyata permutasi pun ada beberapa unsur yang sama. Artinya apa sih? Jadi misalkan dalam soalnya ternyata ada yang sama 2, atau ada yang sama 3. Nah, misalkan tentukanlah banyak permutasi, contoh ya. Atau kita itu dulu aja deh rumusnya. Rumusnya hampir sama, cuma bedanya n faktorial per n1, berarti unsur pertama yang sama 1, unsur yang sama yang kedua, unsur sama yang ketiga, sampai unsur sama yang ke k. Sampai berapa ada unsur yang sama. Contoh. Tentukanlah banyak susunan dari huruf yang terdapat pada kata matematika ya. Tentukanlah banyak susunan dari huruf yang terdapat pada kata matematika. Nah, ini ada beberapa unsur yang sama. Misalkan huruf M dulu ya. Nah, jadi dalam pengerjaannya kita terus dulu huruf yang sama atau unsur yang sama. Unsur yang sama. Huruf M itu ada berapa? Ada 2. Berarti dia, nah M-nya ada 2. Apalagi? Huruf A. Huruf A ada berapa? Huruf A ada 1, 2, 3. Ada 3. Ya, ada 3. Ya, taruh aja kita faktanya nanti. 3. Terus apalagi? Huruf T ya, huruf T ada berapa? Huruf T ada 1, ada 2, berarti 2. Nah, ada lagi nggak unsur sama? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, berarti ini dianggapnya akan menjadi 2 faktorial, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial. Ini N1, ya, ini menjadi N1, N2, dan N3. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya, jadi misalkan, kalau tadi kan NPR ya. Nah, kalau sekarang berubah menjadi N1, N2, atau N3, dan sampai NK. Nah, berarti pengerjaannya adalah N-nya semua hurufnya. Semua huruf matematika ada berapa? Kita hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. 10 faktorial dibagi N1. N1-nya ini nih. N1-nya huruf M, yaitu 2 faktorial. Terus N2-nya adalah 3 faktorial. Terus N3-nya adalah 2 faktorial. Ini yang disebut dengan unsur yang sama. Nah, terus setelah itu tinggal 10-nya kalian jabarkan, tapi sampai angka berapa yang besar di bawah, sampai angka 3. Ya udah, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, cukup sampai 3 aja. Nah, 2 faktorial itu berapa sih? 2 dikali 1. Tadi 3 faktorialnya nggak usah dipecah, tinggal kita coret. Nah, ini juga sama, 2 faktorial nih. Berarti jadinya 2 dikali 1 juga. Ya, tinggal kita coret. Yang 2 kali 1 kan 2. Ya, 2 kali 1 juga 2. Berarti 2 kali 2 kan 4. Berarti
berarti jadinya tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per, tadi bawahnya 4 ya, karena 4 kali 2 kali 1 2, 2 kali juga 2, 2 kali 2 itu 4, coret 4-nya. Nah, tinggal kalian kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Kalau kalian hitung ya, hasilnya adalah 151.200 susunan yang dapat dibentuk dari huruf matematika dengan unsur yang sama ya. Jadi fokusnya adalah lihat dulu berapa jumlah hurufnya atau berapa jumlah n-nya, terus cari unsur yang sama ya. 2 faktorial berarti huruf m-nya ada 2 maksudnya, 3 faktorial berarti huruf a-nya 3 faktorial, terus yang t-nya 2 faktorial dari huruf t yang ada 2, dan seterusnya. Kalau ada lagi, bikin lagi, terus nanti boleh dikalikan lagi, dan seterusnya. Itu permutasi dengan beberapa unsur yang sama tuh ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya permutasi siklis ya. Jadi nih secara umum permutasi siklis itu adalah n-1, jadi bentuknya itu melingkar ya. Nah, misalkan sini ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, ada huruf D. Nah, ntar dia misalkan muter gitu, susunannya memutar, makanya permutasi siklis, permutasi yang melingkar ya. Kira-kira apa sih rumusnya? Nah, ini rumusnya n-1 faktorial. Kita langsung fokus ke contohnya. Banyak susunan 5 orang duduk melingkar. 5 orang duduk melingkar suatu meja bundar. Ya udah. Berarti jadinya ini kan rumusnya n-1, berarti kan n-nya itu adalah sama dengan 5. Berarti rumusnya adalah n-1 faktorial. Berarti jadinya 5 dikurang 1 faktorial. Berarti jadinya 4 faktorial. Tinggal kita jabarin. 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti jadinya adalah 24 gitu ya. Ini disebut dengan permutasi siklis gitu ya. Itu atau permutasi melingkar ya. Nah, setelah kita membahas permutasi dan permutasi, kita lanjut ke kombinasi. Apa kombinasi? Nah, ini menjadi suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan yang terpilih disebut kombinasi. Padahal kombinasi itu tetap permutasi, cuma bedanya dia tanpa memperhatikan unsur yang terpilih. Atau mau dibalik-balik ya tadi ya. Misalkan ada huruf apalagi, misalkan kita coba huruf ABC. Ini ABC itu kan bisa dipecah menjadi ABC, bisa dipecah menjadi ACB. Terus apalagi ACB udah, CB udah. Oke, coba lagi BCA ya. Terus apalagi CAB. Terus CBA gitu ya. Terus apalagi yang belum, BAC ya. Nah, kan seperti ini. Nah, artinya adalah kalau kombinasi ini dianggapnya ada berapa cara? Ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau permutasi hanya satu susunan ya dari huruf ABC. Kalau dari kombinasi huruf ABC ini bisa dipecah menjadi 6 susunan. Itu yang disebut dengan disebut dengan kombinasi. Jadi ini dihitungnya satu cara. Satu cara. Jadi jumlahnya ada 6, ada 6 susunan gitu ya. Bedanya itu. Ya, itu bedanya permutasi dan kombinasi. Jadi dari susunan huruf ini bisa dibuat 6 susunan. Itu yang disebut dengan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Oke. Kita misalkan ambil contoh dasar dulu ya. Misalkan ada soal yang pertama ini 6C2 ya, atau penulisannya adalah bisa juga kayak tadi ya, 6C2 itu berarti ini sebagai n-nya, ini sebagai r-nya ya. Kalau kalian lupa, kita tulis dulu rumusnya ya, maaf tadi ya. Ini n belum dijelasin ya tadi, c n, r ya, n faktorial per r faktorial di dalam kurung n min r faktorial. Kalau rumus permutasi ini aja nih, cuma n faktorial sampai n min
N dikurang R faktorial. Tapi kalau rumus kombinasi ditambahin dikali lagi di depannya, itu R faktorial dari unsur yang disusun berapa gitu ya. Jadi bedanya adalah N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial ya, itu rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikurang N min R faktorial ya. Langsung aja ke rumusnya. N nya berapa? N nya adalah 6, berarti 6 faktorial. R faktorial, R nya berapa? 2, berarti 2 faktorial dikurung N min R, berarti 6 dikurang 2 faktorial, seperti itu. Jadi jadinya 6 faktorial. Terus ini jadinya 2 faktorial dikali 6 kurang 2 berarti berapa? 4 faktorial. Nah, yang 6-nya cukup sampai 4. 6, 5, 4. Ini juga sama. 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kita coret. 6 kali 5, 30. 2 faktorial itu kan 2 dikali 1. Itu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ini yang disebut dengan cara perhitungan rumus kombinasi ya. Paham ya? Bedanya hanya ditambahkan di depannya dibagi sama si R-nya ya. Nah, ini jangan lupa nih. 6C2 berarti N-nya 6, jumlah semua kemungkinan 2-nya ada unsur yang diminta berapa? 2, berarti R-nya 2 gitu. Ini contoh yang pertama ya. Misalkan contoh yang kedua adalah 3 orang dipilih dari 8 orang ya. 3 orang dipilih dari 8 orang. 3 orang dipilih dari 8 orang. Banyak cara menentukan 3 utusan sama. 3 utusan sama ya, dengan kombinasi 3 dari 8 orang ya. Kenapa sih soal ini masuknya ke kombinasi ya? Karena orangnya juga kita nggak tahu, bisa laki bisa perempuan ya, dan tidak dikasih syarat gitu. Artinya 3 orang ini bisa dibulak-balik urutannya. Makanya kita menggunakan rumus kombinasi tanpa ada aturan atau urutan, kecuali dibuatnya ketua, sekretaris, atau bendahara kayak tadi, maksudnya ke permutasi. Tapi kalau nggak ada urutan apa-apa, lanjut ke rumus kombinasi. Berarti secara dari soal berarti R-nya adalah 3, N-nya adalah 8. Ya udah, langsung aja ke rumus kombinasi ya. 8 kombinasi 2 gitu kan. Berarti ini 8 faktorial dikurang R-nya berapa? 2 faktorial dalam kurung 8 dikurang 2. Sip. Berarti jadinya 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 kurang 2 berarti 6 faktorial. Berarti jadinya yang 8 cukup sampai 6 aja. 8, 7, 6 per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Coret. Itu jadinya 8 kali 7 berarti 56. 2 faktorial berarti 2. 2 kali 1 kan 2. Nah, itu jadi 56 dibagi 2. Maaf, kok 2 faktorial sih. Ini R-nya 3, maaf Bapak salah. Ini berarti ini adalah R-nya 3, maaf salah. Ini juga sama, R-nya 3, ini juga 3. Gitu ya. Berarti nah 56 tabar. Ya, berarti ini juga salah di sininya ya. Ini 8 dikurang 3, maaf ya. Ini juga sama, berarti 8 kurang 3 berarti Bapak hapus dulu. Bentar ya. Ada kesalahan tadi ini. Ya, jadi oke, bentar kita terus ini 3 ya, maaf. Nah, ini jadi berarti 3 faktorial. Nah, 8 kurang 3 berarti 5 faktorial. Berarti ini sampai 5. 8, 7, 6, 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sip. Nah, tinggal 8 kali 7 kali 6. Nah, kita nggak usah kalikan dulu. 8 kali 7 kali 6.
per 3 faktorial kan berarti 3 dikali 2 dikali 1. Berarti jadinya 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 6. Coret, berarti 8 kali 7 berarti berapa? 56. Gitu jawabannya ya. Maaf tadi ya, ini bukan 2 tapi 3 ya. Jadi sebenarnya diganti sama 3. 3 faktorial, 8 dikurang 3, jadinya 3 faktorial kali 5 faktorial, berarti yang atasnya sampai 5. Coret 5-nya, 3-nya pecah menjadi 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi dapatlah hasilnya 56. Cara itu adalah rumus dari atau soal contoh dari kombinasi. Jadi ingat ya, tanpa memperhatikan urutan orangnya atau susunannya seperti itu. Ya. Misalkan kita buat lagi contoh misalkan 10 orang ya, 10 orang saling bersalaman. 10 orang saling bersalaman, banyak susunan, salaman yang terjadi dengan kombinasi 2 orang. Yang diambil dari 10. Nah, banyak susunan yang diambil dari 2 orang yang diambil dari 10 orang ya. Banyaknya susunan yang terjadi dengan kombinasi 2 orang yang diambil dari 10. Ya udah, berarti ini n-nya adalah 10, r-nya adalah 2. Berarti langsung aja ke rumus 10 kombinasi 2, berarti ini 10 faktorial per r ini n, ini r kan. Ya udah, berarti jadinya 2 faktorial dikurang 10 kurang 2. Ini berarti jadinya 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial ya kan, berarti jadinya sampai 8 aja, 10, 9, 8, bawahnya adalah 2 dikali 1 dikali 8 faktorial. Coret, itu jadinya 90 dibagi 2, itu jadinya 45 susunan. Seperti itu ya, ini dengan kombinasi ya. Jadi bedanya permutasi dan kombinasi itu seperti ini gitu ya. Oke, Bapak rasa cukup sampai sini pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.